Teman-teman, ini adalah bawang putih ya. Jadi kalau bawang putih ini buat kita itu sangat penting sekali, terutama ketika membuat cakwe ya teman. Karena bawang putih sendiri ya teman-teman, termasuk khas ya, khas cita rasa yang ada pada cakwe. Jadi sangat sangat berarti sekali bagi adonan cakwe ya. Dan beberapa fungsi ya teman-teman bawang putih ini terhadap adonan cakwe sendiri. Yang pertama tentunya bawang putih ini kan apa ya, rasa di aroma bawang putih ini sangat ya sesuai lah dengan apa, resep di cakwe, sehingga kalau kita bicara positifnya tentang bawang putih ini ya sangat vital sekali ya di adonan cakwe. Makanya bawang putih ini ya pemberiannya itu kan sangat disesuaikan, harus disesuaikan teman-teman ya. Jadi berapa banyaknya, kemudian supaya rasa itu terasa gurih ya. Jadi gurihnya cakwe itu kan ada di bawang putih ya teman-teman. Nah tapi di sisi lain teman-teman ya, bawang putih ini punya efek sendiri gitu kan, punya efek sendiri ketika kita memberinya berlebihan. Tapi kalau kurang ya otomatis dari rasanya pun akan sangat kurang ya teman-teman, karena khas cakwe sendiri bagi kita adalah di bawang putih seperti ini. Karena pengalaman saya sendiri ya teman-teman, ketika bawang putih ini, saya dulu ketika belajar pertama gitu kan, pertama membuat cakwe itu waktu di Jogja. Jadi pemberiannya pun bukan seperti sekarang dari resep gitu, dari takaran gitu kan. Jadi kalau dulu itu sekilo itu saya hanya memberinya sekitar segini nih, 4 ini. Itu pada saat saya awal-awal belajar gitu kan. Nah lama saya menggunakan metode seperti ini ya, artinya resep yang lama yang saya tahu gitu, seperti itu. Karena dulu waktu saya belajar awalnya itu ya dari ya teman-teman yang sudah berdagang lama ya seperti itu, sehingga cakwe kita sendiri pada saat itu memang tidak pernah membuat banyak ya, hanya sedikit, mungkin buat 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo yang paling banyak seperti itu. Dibanding dengan bolang-baling dulu itu sangat jauh sekali ya seperti itu. Nah pada saat sudah lama usaha gitu kan, bahkan sering kemana-mana, ke Palembang, ke Kalimantan itu kan, beberapa orang itu ya kita menerima masukan-masukan dari pelanggan seperti itu ya. Jadi ada yang bilang gitu kan bahwa ada aroma bawangnya itu kurang gitu kan. Nah jadi sekarang itu kita menggunakan ya cara kita sendiri gitu kan, tidak seperti waktu saya belajar awal dulu gitu kan. Jadi waktu awal dulu memang hanya sekitar 4 seperti ini dari per kilo ya. Jadi kalau buat 10 karena tidak mungkin, jarang sekali kalau sampai 10 kilo dulu itu ya. Jadi paling hanya 2 kilo, 3 kilo dibanding dengan bolang-balingnya. Kalau di bolang-baling kan kalau di Jawa tuh banter sekali ya teman, penjualannya itu memang lebih ya daripada kita yang berada di luar Jawa seperti ini. Karena memang kalau bolang-baling itu sudah seperti makanan tradisional yang sangat khas ya, dan hampir semua orang tuh sudah tahu ya enaknya seperti itu. Jadi tidak perlu memasarkan lagi ya. Berbeda dengan ketika kita jualan di luar daerah Jawa, terutama daerah-daerah tempat kita sekarang ini, kemudian Kalimantan, ya tetap laku, cuma tidak sesignifikan seperti daerah-daerah Jawa tempat asalnya bolang-baling ya. Dan untuk cakwe sendiri di sana memang tidak terlalu banyak ya kalau di Jawa itu ya, mungkin banyak-banyaknya tadi pokoknya kita bikin satu sak ketika penjualan gitu kan, mungkin ya cakwenya tuh banyak-banyak 5 kilo 7 kilo gitu kan. Nah tapi beda ketika kita jualan di luar Jawa gitu kan. Tapi ya itu tadi saya sudah merubah sendiri gitu kan, dari resep yang dulu hanya dari per kilo itu saya membuat 4 kilo 4 siung gini ya, 4 siung. Jadi kalau 2 kilo ya 8 siung gitu. Sekarang kita memberinya sudah agak sedikit banyak ya teman. Jadi kalau bikin 1 kilo tuh ya minimal lah kalau besar-besar seperti ini minimal bawangnya itu mungkin 6, 7, bahkan sampai yang kecil-kecil tuh sampai ke 15 dari per kilo. Jadi aromanya itu kena sekali ya teman-teman seperti itu. Dan bawang sendiri punya metode sendiri teman-teman ya, ketika kita itu menghaluskannya gitu kan. Jadi
beberapa hal yang pernah saya coba ya, seperti kalau kita ngulek ataupun bahasanya itu kan tumbuk atau ngulek ya, seperti itu kan. Jadi dengan metode seperti itu tuh yang paling bagus ya, seperti itu. Bahkan kalau di masakan di kuliner yang ahli-ahlinya itu bawang ini dikeprek gitu ya, bukan ditumbuk, jadi dikeprek. Jadi aroma bawangnya itu memang sangat kental sekali. Itu terutama ya untuk sayur-sayuran seperti itu dan kuliner-kuliner yang tapi kalau ini kan karena kita mau dicampurkan dengan adonan, otomatis kan akan lebih halus ya teman. Kalau tidak halus nanti kerasa ya di adonan itu sendiri. Makanya kita dengan cara nyampurkannya dengan cara ditumbuk atau dihaluskan terlebih dahulu. Nah, pernah saya nyoba ya teman-teman ya. Pernah saya nyoba karena berpikir waktu bikin banyak dulu gitu kan. Saya blender gitu kan. Karena nyari simpelnya gitu kan. Nah, ternyata benar gitu kan. Saat di blender itu bawang ini ternyata aromanya itu sudah keluar duluan gitu kan. Dan efeknya besar gitu teman-teman. Ketika sudah matang, sudah jadi cakwe gitu kan. Saat bumbu bawangnya ini di blender gitu kan, jadi rasanya itu udah sangat berbeda ketika kita seperti hari biasa gitu kan, yang kita hanya menggunakan diulek seperti itu ya. Jadi memang aromanya itu mungkin ya ketika di blender tuh dia sudah keluar semua, karena zat yang terkandung dalam bawang ini sendiri ya teman-teman, itu seperti gas atau apa ya, dia itu keluar gitu kan. Jadi kalau ada tekanan gesekan yang sangat kuat, dia akan keluar, sehingga rasa dan aroma ini pun sangat berpengaruh, dia keluar duluan. Tapi kalau waktu blendernya itu aroma bawangnya itu memang kental sekali ya teman, aromanya bawang menyengat sekali, tetapi dirasa sendiri itu ternyata sangat berpengaruh kan, seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, kenapa kita sendiri sampai hari ini gitu kan lebih memilih, walaupun membuat banyak sekalian. Dulu waktu zaman saya terutama di Palembang ya, membuat satu karung gadang cakwe ini kan, ya itu kita ulek gitu kan. Jadi tidak menggunakan blender, karena sudah pernah nyoba, ternyata ya memang ada yang protes, dan kita sendiri merasakannya. Kita sebagai pedagang sendiri sudah tahu ya, setelah makan cakwe yang hasil dari bawangnya di blender, ternyata memang sangat berbeda ya dengan yang diulek. Sehingga ya jangan istilahnya kita jangan mengurangi suatu hal yang kurang pas ya pada adonan, karena kuliner ini kan menjaga kualitas sebenarnya. Dan yang berikutnya ya teman-teman, tetapi ya ada sisi negatifnya juga. Kalau terlalu banyak bawang ini ternyata awalnya saya juga mengalami kendala teman, terutama waktu banyak-banyaknya membuat penambahan bawang ini terjadi waktu saya usaha di Kalimantan kan, seperti itu. Kalimantan saya memberikan lebih banyak ya daripada sebelumnya gitu kan, untuk bawang putihnya gitu kan. Nah, di sini ternyata kalau bawang putih ini kebanyakan, kadang agak adonan kita itu sering gagal ya. Gagalnya itu aneh itu kan, ketika adonannya waktu kita membuat adonan itu sepertinya sudah bagus ya teman-teman. Nah, tetapi ketika sudah di lapak, sudah di meja itu tempat kita ngesap adonan ataupun meratakan adonan, dia itu agak semakin lama semakin lembek gitu, lembek aneh lah, seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya, sering mengalami. Saya juga mengalami seperti itu. Dan beberapa kali sempat kayak gimana ya, artinya sering gagal gitu kan. Apalagi kalau dulu waktu jualan sore ya teman-teman. Waktu jualan sore itu karena menghaluskan bawang itu kan kadang dadakan ya. Umpamanya ini mulai ngadon sore itu jam 2:30 umpamanya, atau jam 2, jam 2:30 lah biasanya itu. Nah, jadi pada saat itu juga saya itu menghaluskan bawang, ternyata lebih parah lagi gitu kan. Nah, setelah beberapa kali kita coba gitu kan, nah akhirnya bisa ketemu juga, ternyata kalau dikasih air hangat, air panas gitu kan, nah itu mengurangi gitu, artinya mengurangi kegagalan, mengurangi bantat tadi ya tersebut teman. Nah, makanya kenapa ketika kita itu membuat ataupun menghaluskan bawang gitu kan, pokoknya kita gunakan ini bawang ini untuk besok subuh ya, otomatis kita kan ada subuh. Nah, sore-sore seperti ini kita itu sudah mulai menghaluskan bawangnya. Nah, mungkin ada zat-zat dalam bawang ini yang memang berpengaruh sekali pada ragi instan, terutama ya pada pengembang, sehingga mempengaruhi gagalnya tersebut. Makanya kalau jualan sore kita itu seringnya bawang putih ini ya kita masukkan ke air panas gitu, seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah dari itu
jarang terjadi gagal gitu kan. Jadi intinya kalau bawang putih itu tidak bisa mendadak ya teman-teman, tidak mendadak ketika kita pergunakan untuk membuat adonan. Kadang saja kita yang sudah biasa seperti ini ya, umpamanya seperti hari ini ngulek ya, buat besok kadang saja masih terkendala kalau kita nggak pintar-pintar seperti memberinya ragi instannya. Itu harus ditambah karena memang ternyata ragi instan itu sendiri kalau terkena dengan aroma bawang ini ataupun zat yang terkandung dalam bawang ini, dia riskan sekali dan mempengaruhi ragi instan sehingga adonan kita tidak bagus kan, seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, salah satu fungsi yang ada pada bawang putih untuk cakwe itu sangat apa sekali ya, sangat penting sekali gitu buat aroma dan rasa gurih itu. Dan kemudian ada juga resikonya. Jadi kalau kita memberikannya sedikit, otomatis itu kurang dirasa. Kalau kebanyakan itu akan enak dirasa, tetapi kita harus lebih berhati-hati lagi kan seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya ceritakan tentang fungsi bawang putih ini pada adonan cakwe ya.